Sher, maukah kamu jadi istri aku? Iya, aku mau. Ibu gak setuju. Bu, ibu apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Bisa-bisanya kamu mau menikah dengan dia? Bu, aku cinta sama Mas Dhani, Bu. Tahu apa kamu soal cinta? Bu, saya sayang sama Sher, Bu. Saya janji bakal ngebahagiain dia. Kamu dengar gak? Saya tadi bilang apa? Saya tidak setuju. Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Pergi. Keluar. Bu, aku mohon, Bu. Aku cinta banget sama Mas Dhani. Saya tolong dengerin ibu. Kamu kenapa sih berantem terus? Ya, tapi tolong dong. Lu dengerin apa yang ibu gue bilang, ha? Lu pergi dari sini sekarang! Andi, jangan, Andi! Andi! Saya udah... Andi, jangan! Gue tadi bilang apa? Jangan dekatin kakak gue lagi! Andi, cukup! Jangan pukul, Andi! Udah! Diamin aja. Sher, bangun! Bangun, sayang! Andi! Bangun, sayang! Kak, bangun, Kak! Bu, kita bawa kakak ke rumah sakit, Bu. Ayo. Lu ngapain sih, ya? Karena lu, mbak gua tuh jadi celaka. Jadi mulai sekarang, lu gak usah ganggu mbak gua lagi. Saya cuma mau ketemu Sher, tolong, please. Sekarang lu angkat kaki dari sini. Pergi, pergi, ayo pergi! Siapa yang namanya Dhani? Saya, Pak. Sher sedang menunggu Anda di dalam. Maaf dokter, saya tidak mengizinkan dia bertemu dengan anak saya. Saya ibunya. Ibu yang sabar dan tanpa emosi ya. Sekarang yang dibutuhkan Sher adalah orang yang sangat ia cintai. Agar ia bertahan hidup. Karena hidup Sher sudah tidak lama lagi. Ibu dan adik lelaki saya overprotektif. Setelah menikah dengan Mas Dhani, tiba-tiba saya merasakan nyawa saya akan segera melayang. Ketika ibu Mas Dhani menginginkan Mas Dhani menikah dengan perempuan lain. Nih, perempuan yang dipoto itu adalah pilihan ibu untuk kamu. Dan bukan Sher. Ibu, aku ini udah nikah dengan Sher. Ngapain sih ibu masih jodohin aku dengan orang lain? Ibu tahu kalau kamu itu sudah menikah. Tapi kan dia belum hamil. Ibu, kita baru nikah 3 bulan. Ibu yakin kok. Kalau dia itu mandul. Dia itu tidak akan pernah memberikan kamu itu keturunan. Karena dia penyakitan. Sebentar lagi dia juga akan mati. Jadi, kamu menikah sekarang atau nunggu dia mati, sama aja. Gak ada bedanya. Sher. Aku bisa jelasin. Udah Mas, gak ada lagi yang perlu dijelasin. Mungkin ibu kamu benar kalau aku ini gak bisa punya anak. Aku ikhlas Mas. Kalau sampai kamu harus nikah lagi. Sher, yang aku cinta cuma kamu. Yang aku sayang cuma kamu. Gak ada yang lain. Aku gak mau nikah sama orang lain.
Mbak siapa ya? Tante. Niken. Apa kabar Tante? Baik sayang. Tante tuh kangen banget sama kamu. Sama Tante. Niken juga kangen banget sama Tante. Dan kamu masih ingat nggak sama Niken? Ya mana bisa lupa, Bu, dengan wanita secantik Niken. Kamu bisa aja, Mas. Kamu juga makin ganteng. Kamu ngapain bengong di situ? Cepat bikinin minum. Ayo buruan. Iya Bu. Benjuk yuk. Heh, pantesan aja pekerjaan kamu tuh nggak selesai-selesai. Kerjaan kamu masih melamun aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dasar nggak becus kamu kerja. Makanya kalau kerja itu yang benar. Rasain aja kamu sendiri. Assalamualaikum Bu. Mana belanjaan kamu? Ini Bu. Kenapa sayurannya kotor begini? Maaf Bu, tadi aku nggak sengaja jatuh makanya sayurannya pada kotor. Bohong kamu. Kamu membuat saya sakit dengan makanan kotor seperti ini. Hah? Sebagai hukumannya, kamu bersihkan semua rumah ini sampai bersih. Jangan kamu makan. Tapi Bu, Gak ada tapi-tapian. Ayo cepetan. Cepat. Ya ampun. Ini kan kunci kesayangan saya. Bisa-bisanya kamu pecahin. maaf. Saya nggak sengaja. Apa kamu bilang? Maaf. Tahu kamu? Ini kunci mahal. Semenantu bikin masalah kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya sama kamu. Kamu harus ganti kunci ini. Di mana ya penjual Gucci? Aku nggak tahu lagi di mana. Mbak, Sher, Handi? lu ngapain ada di sini, Mbak? Mbak cari penjual Gucci, kamu tahu? Oh, ya, Andi sih tahu, Mbak, cuma masalahnya tempatnya tuh agak jauh. Oh, gimana kalau misalkan Andi antar aja? Bener. Iya, yaudah, yuk. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Hati-hati. Ya, Mbak. Aduh, Ser. Kamu itu kemana aja sih? Ayo kita masuk. Yaudah, Mbak. Kalau gitu Andi antar ke dalam ya? Nggak usah. Biar sama saya aja ya. Yaudah, kalau gitu, Mbak, Andi pamit pulang ya. Bu, permisi. Kamu hati-hati ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu minta perlindungan sama adik kamu ya? Enggak, Bu. Aku nggak sengaja ketemu sama adik aku di jalan. Terus mana? Mana pengganti Gucci yang sudah kamu pecahkan itu? Ini Bu, tapi Gucci-nya pecah lagi. Sher, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma nggak sengaja pecahin Gucci-nya lagi. Kamu lihat kan, Dandin? Bagaimana istri kamu ini? Ya udah sih, Bu. Jangan marahin Sher terus. Ini kan juga masalah Gucci, nggak usah diperpanjang lah. Yuk, sayang, masuk yuk. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, nak? Bangun, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nak. Ser, kok bisa begini sih? Ser sih, nggak bisa dibilangin, Bu. Maunya kerja melulu. Ser biar saya yang rawat di sini ya. Iya, Bu. Ya udah, sini saya bantu duduk ya. Ibu buatin air panas dulu ya. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu nggak kenapa-kenapa, nak? Aku nggak apa-apa. Aku kan orangnya nggak bisa diem. Mungkin gue capean. Tangan kamu kenapa, nak? Ini gara-gara aku sendiri. Aku kan waktu bikin teh nggak sengaja numpain ke tangan aku, kena deh air panas. Ini tuh harus segera dibawa ke dokter. Kalau sampai ini infeksi gimana coba? Bu, Mas Dani sama mertua aku udah bawa aku ke dokter. Mereka sayang banget sama aku. Bener kamu nggak bohong sama ibu? Enggak, Bu, bener. Maafin aku, Bu. Karena
karena udah bohongin ibu dan Andi. Tante? Niken? Tante, ini ada sesuatu spesial untuk Tante. Makasih sayang. Ada tamu. Kamu siapa? Perkenalkan saya Niken. Niken ini ponakan saya, Bu. Oh. Bu, kita pulang, Bu. Iya, Nak. Bu Karin, saya pamit dulu ya. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Mas, kamu udah pulang? Mas, kok muka kamu suntuk gitu? Kenapa? Bisnis aku bangkrut. Temen rekan kerja aku nipu aku sekarang. Semua usaha, semua modal, semua uang dibawa kabur sama dia. Ya Allah, kamu ditipu, Mas. Terus sekarang gimana? Ya aku nggak tahu. Aku pusing banget sekarang. Makanya, Dan, kalau kamu menikah dengan Niken, kamu tuh nggak akan pusing seperti ini. Dia itu pasti menghibur dan menyenangkan kamu. Dan kamu akan bisa lupa dengan masalah kamu. Niken itu tipe istri ideal buat kamu. Gak kayak dia, hanya bisa bikin suami sengsara aja. Enak banget kamu ya, jam segini masih tidur-tiduran, masih malas-malesan. Udah berasa nyonya besar kamu ya di rumah ini. Aku lagi gak enak badan, Bu. Hah? Pura-pura kamu aja. Biar kamu tuh gak disuruh kerja, iya kan? Cepat kamu bangun. Kamu jangan males-malesan, ayo. Ayo, kerja kamu di rumah ini. Apa-apaan kamu nih, Sel? Setrikaan masih lupa. Kamu enak-enakan aja malas-malasan seperti ini. Maaf, Bu. Aku agak sedikit pusing. Maaf. Bosan saya dengan maaf kamu. Nih, kamu lihat. Baju saya aja belum kamu setrika. Saya kan mau pergi arisan. Mas, udah pulang? Udah baru aja. Tunggu, tangan kamu kenapa, Sher? Ser sih, kerjanya ceroboh begitu. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya, Mas. Awas kamu ya. Kalau kamu sampai mengadu sama Dani, aku usir. Kehadiran perempuan yang bernama Niken membuat hati saya hancur. Mas Dani memang menolak Niken. Tapi saya juga nggak bisa menutup mata bahwa Ibu Karin sangat menyukai Niken. Ibu Karin memaksa Dani untuk jalan sama Niken. Karena aku belum juga hamil. Paling tidak, lebih saling mengerti saja. Dani yang tidak mau mengecewakan ibunya. Dan terpaksa menuruti kata Ibu Niken tanpa sepengetahuan aku. Halo, Andi. Tumben nelpon Mbak malam-malam kayak gini. Ada apa? Oh, iya Mbak. Tadi Andi lihat Mas Dani jalan sama perempuan lain. Di, mungkin itu teman bisnisnya. Kamu jangan seuzon gitu ah. Udah dulu ya. Jangan lupa jagain ibu. Salam kangen dari aku. Iya Mbak. Assalamualaikum. Untuk malam ini. Sama-sama, Mas. Ya udah kalau gitu aku pamit balik dulu ya.
Mas, kamu habis dari mana sama Niken? Kok jam segini baru pulang? Emangnya aku salah ngobrol sama Niken? Iya. Kamu itu ya, suami lagi mau bangun bisnis, bukannya didukung, malah dicurigai. Bu, tapi kan aku istrinya, Bu. Aku berhak tahu. Kamu tidak berhak tahu. Malam kamu mau kemana? Terserah, asal sama kamu kemana aja. Oh iya? Tapi kamu suka makanan apa? Apa aja terserah kamu. Oh, iya. Mas Dani. Buat kamu. Sher, aku bisa jelasin, Sher. Buat kamu. Bangun, Sher. Sher, kamu dong. Sher, bangun, Sher. Akhirnya Mas Dani pun menikah dengan Niken. Kondisi saya semakin terpuruk lagi. Belum lagi kondisi ibu dan adik saya pun hancur melihat Mas Dani menikah dengan Niken. Mas, mau berangkat? Belum rapi. Sini Mas, aku rapiin ya dasinya. Makasih ya sayang. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu kamu kerjanya semangat ya. Terus jangan lupa makan siang. Sher, sayang, ibu. Ibu kangen sama kamu. Sama, Bu. Kok ibu kesini nggak bilang dulu sama aku? Nak, ini tadi tuh gini. Ibu itu di rumah Tante Ria. Dia sekarang pindah di dekat sini. Kebetulan lewat dia udah hampir sini. Pengen ketemu sama kamu. Sama ibu. Ibu, ini begini Bu. Saya kebetulan sama teman-teman ada keinginan mau membuat yayasan untuk anak jalanan. Kira-kira keluarga Nak Dani mau menyumbang nggak ya Bu? Ini amal loh. Saya sih nggak tertarik amal buat yayasan. Alah, palingan itu pura-pura aja. Cuma kedok doang. Palingan uangnya untuk hura-hura dan masuk kantong sendiri. Iya kan? Saya sih ogah. Bu, sayang, astagfirullahaladzim, ucapan mertua kamu itu pahit sekali sih. Nah, jangan-jangan dia selalu kasar seperti ini ya sama kamu. Iya. Ibu, enggak Bu. Itu cuma perasaan ibu aja. Sebenarnya ibu mertuaku baik kok. Ya, tapi lihat tadi dia ngomongnya seperti itu. Iya, mungkin dia lagi nggak enak perasaannya. Maafin ya Bu. Iya sayang. Iya Bu. Kamu tuh gimana sih? Jam segini belum ada makanan sedikit pun. Iya sebentar lagi makanannya mateng Bu. Sabar ya. Sabar. Gimana sih lu kalau jalan lihat-lihat? Maaf. Nggak sengaja. Nggak jawab lagi lu ya. Istrinya nggak becus. Bisanya bikin masalah aja di rumah ini. Udah Bu. Dia kan juga nggak sengaja dan dia udah minta maaf. Alah, kamu itu ya. Jangan belain dia terus dong, Dan. Udah Mas. Nggak usah diperpanjang lagi. Lebih baik sekarang kita ke kamar, kita bicarain masalah bisnis kita. Entah apa yang saya pikirkan saat itu. Mas Dani dan istri keduanya semakin dekat. Sampai istri kedua Mas Dani hamil. Dan itulah awal bencana dalam hidup saya. Saya merasa asing di rumah Mas Dani. Bahkan saya sampai berpikir kalau orang-orang itu mendoakan saya agar cepat mati. Ibu,
punya kabar bagus. Ada apa sih? Kayaknya kamu tuh bahagia banget. Niken hamil, Bu. Apa? Kamu hamil? Ya ampun Niken, kamu itu memang menantu yang bikin ibu bahagia. Ya udah, kamu banyak-banyak istirahat ya, biar kamu tuh nggak kecapean. Biar kandungan kamu tuh sehat. Ayo. Ya udah, Niken istirahat dulu ya, Bu. Iya sayang. Ya ampun. Jeng, itu siapa? Oh, itu dia pembantu saya. Saya itu senang banget loh. Sebentar lagi saya mau punya cucu. Selamat ya, Jang, kalau gitu. Niken itu menantu saya yang membanggakan mertuanya. Gimana sih ini? Kamu lihat tuh, baju saya basah. Gimana sih, Bu nih? Ya ampun, kamu kenapa sayang? Hah? Kamu nggak apa-apa? Iya. Udah, kamu istirahat. Kita check up dokter ya. Gak usah, Mas. Ntar lagi juga aku sembuh kok. Ya. Serius? Iya. Nggak apa-apa. Aduh, Mas. Perut aku sakit. Kamu kenapa? Mas, aku takut kenapa-napa sama calon janinku, Mas. Enggak, bentar ya. Aku mau kesini dulu bentar ya. Bentar aja, bentar. Mas, tapi perut aku sakit banget, Mas. Kamu nggak khawatir kalau calon janinku kenapa-napa? Mas, sakit banget, Mas. Aduh. Udah ayo, Mas. Aduh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ibu bangun, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Dok, gimana keadaan ibu saya, dok? Ibu Karin mengalami cedera di bagian kepala. Tapi nanti setelah pindah ruangan, Bapak dan keluarga sudah bisa menjenguk. Alhamdulillah. Saya permisi. Makasih, dok. Ya. Makasih, Dok. Ya. Gimana keadaan ibu? Apa peduli kamu sama ibu aku? Kecewa ya sama kamu. Kamu celakain ibu aku. Mas, bukan aku yang mencelakakan ibu kamu, Mas. Percaya sama aku. Udahlah, nggak usah ngeles. Gua ngeliat pakai mata kepala gua sendiri kalau lu yang nyelakain ibu. Udah. Pergi dari sini. Ibu, awas. Sher, mulai sekarang kamu jauhin Ibu Mas Dani. Mas, Kamu mendingan denger apa kata Niken, Share. Ibu juga nggak mau dirawat sama perempuan kayak gitu. Sampai kapanpun, ibu nggak pernah nganggap dia sebagai menantu ibu. halo? Apa? Ada di kantor polisi karena nabrak orang? Iya, Bu. Aku ke sana sekarang. Mas, anterin aku ke kantor polisi ya, Mas. Mas, kita kan mau ada meeting penting sama klien. Jadi mending sekarang kita anterin Ibu masuk, setelah itu kita pergi, ya? Pak, saya mohon, Pak. Bebaskan anak saya. Saya mohon ya, Pak, ya. Nggak bisa, Bu.
karena Andi sudah membuat anak saya celaka. Dan saya minta ganti rugi 20 juta. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Gimana saya? Ya Allah, ibu mana punya uang sebanyak itu? Aku harus cari uang buat bantu ibu. Itu bukan uang yang sedikit, Cher. Ya, Mas, aku ngerti, tapi aku butuh uang 20 juta sekarang juga, Mas. Oke, aku bisa usahain. Tapi aku nggak bisa janji ya, Cher. Gak usah, Dan. Dia ini istri gak tahu diri. Suami lagi merintis bisnis, malah dimintain uang. Makanya, Cher, jadi istri tuh jangan boros-boros. Nggak punya tabungan kan sekarang? Orang tua saya nggak mau membuat saya susah dengan menyimpan sendiri masalah adik saya. Saya nggak tega melihat ibu saya mengumpulkan uang 20 juta. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Niken untuk memfitnah saya dan membuat Mas Dhani semakin membenci saya. Bu! Ibu! Niken, ada apa sih kamu teriak-teriak begitu? Bu, di rumah ini ada maling. Maling? Iya, Bu. Semua perhiasan Niken hilang. Bahkan perhiasan untuk kado ibu juga hilang, Bu. Ya Allah, kamu kan yang mencuri perhiasan Niken? Iya kan? Sumpah, Bu, bukan aku, Bu. Sumpah. Bohong kamu! Sekarang tunjukkan sama saya, di mana kamu sembunyikan perhiasan sudah kamu curi. Aku nggak tahu, Bu. Assalamualaikum, Bu Karin. Waalaikumsalam. Sher, alhamdulillah nak, ibu mau kasih tahu sama kamu. Andi sekarang sudah bebas, sayang. Alhamdulillah. Dapat duit dari mana ya? Hei Bu, tolong didik ya anak ibu ini. Masa mencuri di rumah sendiri? Saya memang orang yang sederhana, tidak seperti ibu. Bisa saya pastikan, saya tidak pernah mendidik anak saya untuk menjadi pencuri, Bu. Saya mendidik anak saya dengan benar, dengan baik. Buktinya, anak ibu bebas. Perhiasan menantu saya lenyap. Ibu nggak perlu bicara seperti itu. Saat ini juga akan saya membawa anak saya pergi dari sini. Tunggu, Bu. Saya tidak izinkan untuk ibu bawa dia. Karena bagaimanapun juga, dia masih istri saya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maksud kamu apa? Kamu sudah bilang kalau anak saya menjadi pencuri seperti itu? Iya, maksud kamu gitu? Ayo, sayang. Bu, biarkan aku yang mengurus semua ini ya, Bu. Izinkan aku tetap tinggal di sini, Bu. Aku mohon, Bu. Enggak. Kamu lihat orang-orang di sini semua seperti itu sama kamu. Jahat sama kamu. Ayo kita pulang, sayang. Kita pulang sekarang sama ibu. Nggak bisa. Permisi. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Ibu Sher? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Kami mendapatkan laporan bahwa Ibu Sher telah melakukan pencurian perhiasan Bu Niken. Saya bukan pencuri, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Bawa aja, Pak. Mana ada pencuri mau ngaku. Baik, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Nanti Anda bisa jelaskan kami. Silakan. Tapi, Pak, saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak bersalah. Ya Allah, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya bukan pencuri, Pak. Lo anak baru ya? Habis kebunuh lo? Alah, paling juga habis maling, ya kan? Saya difitnah mengambil perhiasan mertua dan istri kedua suami saya. Sekarang tugas lo mijitin kaki gua, cepat! Nggak mau. Jadi lu lawan sama gue ya? Ayo. Jangan, ampun. Bu, aku mohon bebaskan aku
dari sini, Bu. Aku mohon. Kita bakal cabut tuntutan kita dan bebasin kamu kok. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Tapi lu jangan seneng dulu. Karena kita akan bebasin lu. Asal lu mau nurutin apa yang kita mau. Gimana? Iya, aku akan nurutin semua kemauan kalian. Asalkan aku keluar dari sini, aku nggak mau ada di sini. Kehidupan saya bertambah sulit. Hidup menjadi nggak tenang. Niken tega fitnah saya. Hal itu membuat saya terjerumus dalam fitnah yang lebih kejam lagi. Saya dituduh selingkuh. Cher, gue bisa minta tolong gak sama lo? Minta tolong apa? Gue minta tolong lu anterin kue ini, dan ini alamatnya. Bentar ya, aku selesaiin ini dulu. Ya ampun, Cher. Gue cuma minta tolong kayak gini, lu gak mau nolongin. Kalau gue gak sakit, gue anterin sendiri kok. Udah, cepet, taruh aja itu sapunya. Kok rumah belum jadi sih? Tapi bener kok alamatnya. Tapi kalau aku nggak sampaikan kuenya, ntar Niken marah lagi sama aku. Ya Allah, harus gimana ini? Mau kemana kamu manis? Siapa kamu? Santai aja. Santai. Kita sudah dewasa. Kita pergi ke langit yang ketujuh. Jangan pegang-pegang. Lepasin, gak lepasin. Aku bingung, Cher pergi kemana sih? Jam segini belum pulang. Istri kamu tuh gimana sih? Jam segini belum pulang. Malam-malam kok kelayapan terus sih? Mas. Heh, kemana aja kamu? Jam segini baru pulang. Kayak nggak punya etika. Mas, Niken suruh aku antar kue. Tapi aku mau diperkosa orang, Mas. Jangan bercanda kamu ya. Mas, aku serius, aku nggak bercanda. Wanita nggak tahu diuntung. Asal aja lu ya main fitnah gua. Maksudnya gimana sih? Mas, saya berani bersumpah, Mas. Lagian kan Mas selama ini nggak tahu gimana kebenarannya, Mas. Maksud kamu apa? Aku tuh selama ini nutupin keburukannya Cher. Selama ini Cher itu selingkuh, Mas. Dan aku punya buktinya, Mas. Mas, aku berani bersumpah, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin hal sekeji itu, Mas. Percaya sama aku, Mas. Aku lebih percaya sama bukti, bukan omongan. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu atas apa yang terjadi pada hamba. Engkau Maha melihat segalanya. Dan Engkau tidak pernah tidur, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati suami hamba agar bisa melihat kebenarannya, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, semoga
Semoga suamiku percaya kalau hamba ini tidak selingkuh, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di saat itu, rasanya saya lebih baik mati ketimbang difitnah berselingkuh. Bahkan Mas Dhani pun percaya hal itu. Sampai akhirnya ibu saya pun menjemput saya. Bu, sayang. Ibu ngapain di sini? Kok nggak bilang sama aku dulu? Ibu sudah tahu semuanya, Nak. Ayo kita pulang sekarang. Ayo pulang, Nak. Tapi suamiku, Bu. Sayang, ibunya Dhani telepon ibu supaya ibu datang ke sini untuk jemput kamu. Ayo, Nak. Suamiku, Bu. Mas. Mas. Mas, aku mohon Mas jelasin sama ibu, Mas. Jelasin sendiri aja ke ibu kamu. Misi, kamu mau pergi? Mas, Mas, aku mohon, Mas. Mas, kasih penjelasan ke ibu, Mas. Aku nggak mau pisah dari kamu, Mas. Aku pengen rumah tangga kita utuh, Mas. Ayo kita perbaiki rumah tangga kita, Mas. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Aku cinta sama kamu, Mas. Tolong, Mas. Jangan biarkan ibu bawa aku pergi, Mas. Tolong, Mas. Aduh, aduh, aduh. Niken, kamu kenapa Niken? Aduh, Mas. Iya, Mas. Dia dorong aku. Razim. Enggak, Mas. Aku nggak dorong, Mas. Dia jatuh sendiri, Mas. Lancang kamu ya, mau nyakitin Niken. Dhani! Kasar sekali kamu sama anak saya. Sekarang kalian berdua pergi. Kamu gak usah nyuruh saya. Saya akan pergi dari sini. Saya akan bawa anak saya. Ayo, sayang. Ayo. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Andi tidak bisa menerima perlakuan yang diberikan pada saya. Sementara saya nggak bisa move on. Saya terus memikirkan apa yang terjadi terhadap Mas Dhani sejak kepergian saya. Saya tahu rumah pasti berantakan karena Niken istri yang malas. Astaga, apa-apaan ini? Kenapa bisa berantakan kayak gini sih? Ya kenapa nggak kamu aja yang beresin? Kalau ada share semuanya beres. Kamu juga ya, Mas? Masih aja ingat perempuan itu? Yaudah, aku lapar. Kamu bikinin aku makanan sekarang. Apaan sih, Mas? Kok jadi kamu nyuruh-nyuruh aku gitu? Apa-apaan kamu? Lempar tas sembarangan. Ini teh kesukaan aku. Ayo, bikinin nggak cepat. Bikinin lagi. Enak ya? Ibu di rumah santai-santai sedangkan aku sibuk cari uang. Ibu bersih-bersih sama masak aja enggak? Sekarang minta aku bikinin teh. Enak aja, bikin aja sendiri. Barusan kamu ngomong apa? Saya tuh nggak percaya kamu tuh ngomong kasar sama saya. Emangnya kenapa? Ngapain pakai marah-marah segala? Udah, ibu sekarang keluar, beli makan. Aku lapar. Ini deh, lihat. Lihat istri kamu ini. Udah mulai lancang sama ibu. Sekarang dia sudah berani nyuri-nyuri ibu. Emang siapa kamu? Ya udahlah Bu, ikutin aja apa kata Niken. Aku ini udah pusing di rumah ini. Di rumah ini berantem terus. Sher, makan dulu yuk, Nak. Dari kemarin kamu belum makan loh. Aku nggak lapar, Bu.
Kamu itu mau sampai kapan seperti ini terus? Kamu harus makan. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Andi! Andi! Nak! Astagfirullahaladzim. Tasya? Dokter bagaimana kondisi anak saya, Dok? Ibu Dewi dan Mas Andi sekarang yang sabar dan ikhlas ya. Karena kondisi Sher saat ini sedang kolap dan sangat kritis. Astagfirullahaladzim. Ini semua pasti gara-gara ulahnya si Dani. Gue harus kasih pelajaran ini. Halo, Di. Kenapa? Sekarang Mbak Sher berada di rumah sakit. Dan gue gak mau tahu kalau ada apa-apa sama dia. Lu akan berurusan sama gue. Ngerti? Di, rumah sakit di mana, Di? Di? Ternyata dugaan saya benar. Niken memang memiliki tujuan yang buruk. Setiap hari kelakuan Niken semakin kurang ajar. Bahkan dia mulai berani terang-terangan mau menghancurkan bisnis Mas Dani. Ternyata selama ini Niken orangnya yang ingin menghancurkan bisnis aku dari awal. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan selama ini Sher difitnah oleh Niken? Terlaluan orang. Maaf, Pak. Apakah Bapak ini suaminya Bu Niken? Ya benar, kenapa? Saya telepon Bu Niken berkali-kali, tapi tidak diangkat. Tunggu. Bapak yang waktu itu dokter kandungan kan? Iya, saya adalah orangnya. Dokter. Alhamdulillah, Sher sudah melewati masa kritisnya, Bu. Ya, alhamdulillah, dokter. Oh ya, satu lagi. Sher harus jaga badan pas ke operasi ya. Karena Sher kan sudah hamil. Alhamdulillah. Saya nggak salah dengar kan, dokter? Saya hamil. Iya. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Ya Allah, remnya belum. Pelan-pelan ya, pelan-pelan sayang. Mas! Ya Allah, Mas, bangun, Mas! Mas, bangun, dokter. Kenapa suami saya tuh? Dia korban kecelakaan, Bu. Ibu tenang saja, ya, biar kami yang tangani. Dokter, tolong, dokter. Mas! Aduh, bangun. Aku nggak mau rumahku dijual. Aku nggak mau miskin. Ibu, aku miskin. Ibu, aku miskin. Ibu yang sabar, Bu. Ibu yang sabar. Mas, itu maksudnya apa, Mas? Kamu jual rumah ini, Mas? Berarti Niken yang jual. Niken! Kembalikan rumahku, Niken! Seenaknya jangan jual rumahku! Udah, istighfar, aku! Istighfar kamu bilang! Apa dengan istighfar bisa kembalikan rumahku? Melihat kondisi mertua dan suami saya, akibat kelakuan Niken, sering terbesit keinginan untuk mencari Niken. Hei, lihatlah Mbak Sher, apa yang telah terjadi. Mbak Sher itu mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah. Mendapatkan kesempatan kehidupan kedua.
di mana banyak sekali orang di luar sana penderita leukemia itu jarang bisa disembuhkan. Jadi kalau sekarang harus berpikir negatif, mencari lagi Niken, untuk apa? Jadi fokuslah untuk mengisi lembaran yang ada saat ini. Kesempatan kedua ini jangan disia-siakan. Perbaiki rumah tangga, itu jauh lebih baik. Iya Mbak, ada rasa takut dalam diri saya. Bila penyakit saya akan kambuh lagi suatu saat. Mbak Sher, penyakit itu sangat didominasi oleh pikiran manusia. Saat kita berpikir sakit, maka sakitlah kita. Karena semua organ di tubuh manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang tidak disadari oleh manusia. Ditambah lagi dengan perasaan. Karena berdasarkan penelitian, sakit apapun pada saat ia memiliki kebahagiaan, itu akan menjadi imunitas tubuh yang sangat baik. Oleh sebab itu, mulai detik ini, hanya terfokus keadaan yang membuat Mbak Sher bahagia. Fokuskan itu. Apapun yang membuat bahagia, kejar itu. Karena tubuh akan memiliki imunitas dari kebahagiaan yang ada. Iya Mbak, sekarang aku lebih lega. Niken tertangkap karena memalsukan tanda tangan Ibu Karin dan Mas Dhani. Sekarang aku merasakan buah kesabaranku selama ini. Rumah Mas Dhani kembali di tangan Mas Dhani. Dan aku sekarang bahagia. Karena suami dan mertuaku sangat menyayangi aku. Dan juga buah hatiku. Ibu! Oh Mas! Ibu! Sehat? Sepertinya aku melahirkan. Oh, alhamdulillah ya Allah. Yuk kita ke rumah sakit sekarang.